Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan berdiskusi tentang logika dan benaran hukum bersama saya, Dr. James Nabil MA, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Aranuri Banda Aceh. Kajian ini bersumber dari buku Logika dan Benaran Hukum yang diterbitkan oleh PT Raja Grafina Persada pada tahun 2024. Awali kajian ini dengan standar kompetensi, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian logika dan benaran hukum, nilai penting, peta konsep, dan konsep-konsep dasar yang harus dikuasai sebelum masuk kajian. Pertama, kita harus ketahui kajian ini berada pada level 2, maka disajikan materi-materi pengertian logika dan benaran hukum, nilai penting logika dan benaran hukum, kemudian peta konsep mata kuliah logika dan benaran hukum, dan konsep-konsep dasar yang harus dipahami sebelum memasuki kajian pada mata kuliah logika dan benaran hukum. Pertama, kita harus memahami pengertian logika, kemudian nanti pengertian benaran dan pengertian hukum. Logika berasal dari bahasa Latin yaitu logikos, artinya sesuatu yang diutarakan, pertimbangan akal pikiran, kata-kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Dalam bahasa Arab, kata logika dipadankan dengan kata mantik, yaitu masdar mimi yang berarti perkataan, an-nutq. Kemudian kita bisa melihat itu telah diserap dalam bahasa Indonesia yang menurut Kamus Besar Indonesia logika itu berarti ilmu tentang kaidah berpikir. Adapun secara terminologis, logika berarti studi tentang aturan mengenai penalaran yang tepat serta bentuk dan pola pikiran yang masuk akal. Kemudian kata penalaran ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nalar berarti proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip setelah diberi awalan dan akhiran. Kata penalaran berarti pertimbangan baik, buruk, dan sebagainya. Kata nalar itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kata an-nadhru, yang secara etimologis berarti indera penglihat, hissul aini, namun dalam penggunaannya kerap diartikan sebagai mata kepala, ya, nadrul ain, dan juga mata hati, nadrul qalbi. Dan kita bisa melihat definisinya menurut Mantiqiyun. An-nadhru huwa mulahadatul ma'lumat al-mawjudah fi dhihni lil wusul minha ila majhulatin tasawwuriyatin atau tasdiqiyatin. Nalar adalah mengamati pengetahuan yang ada dalam pikiran agar sampai pada apa yang mulanya tidak diketahui secara analitis atau secara sintesis. Nah, jadi penalaran itu tidak dimulai dari nol, tapi dia bermula dari pengetahuan yang sudah ada dalam diri kita, yang berupa dugaan-dugaan yang kemudian kita harus cross-check, kritisi untuk mengetahui dia valid atau tidak. Nah, kemudian kata hukum kita akan lihat dari tiga perspektif, perspektif ahli fikih, ahli usul fikih, dan ahli hukum positif. Menurut ahli fikih, hukum adalah al-ilmu, secara bahasa berarti al-ilmu atau al-fahmu, kemudian dia digunakan sebagai istilah untuk pemberian norma terhadap sesuatu. Nah, secara istilah kata hukum digunakan baik terhadap hukum syarak maupun hukum berupa ketentuan pemerintah yang disebut kanun. Kenapa begitu? Karena keduanya sama-sama dipandang sebagai pemberian norma. Nah, kemudian kita lihat menurut usuliyun, menurut fuqaha, ahli fikih, bahwa kanun itu adalah kumpulan kaidah-kaidah majmu' kawaid alati tanzim rawabit al-ijtimaiyah yang menyusun uh, hubungan kemasyarakatan alati yujbarul fardu ala itba'iha bil quwwah indal iqtida, di mana orang-orang akan dipaksa untuk mengikutinya dengan kekuatan ketika diperlukan. Nah, kemudian kita lihat menurut ahli usul fikih, hukum adalah khitab. Wal hukmu indal usuliyin huwa khitabullah ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafina bil iqtida' aw takhir aw wad'i. Hukum menurut ahli usul fikih adalah sapaan ilahi, khitab Allah yang terkait dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, iqtida', pilihan, takhir maupun yang terkait dengan kausalitas yang disebut dengan hukmul wad'i yang terdiri dari sabab, syarat, dan mani. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa hukum sebagai kitab itu adalah perintah dan larangan, yang mana itu membatasi kehendak bebas manusia. Sebab dengan ada perintah dan larangan, maka manusia tidak lagi bebas berbuat mengikuti kehendaknya, bahkan dipaksa mengikuti apa yang telah ditetapkan. Nah, kemudian menurut ahli hukum positif, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.
pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Nah, di sini ada 4 komponen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, aturan tersebut diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Jadi di sini kita melihat hakikat hukum itu bertumpu pada otoritas. Sebab otoritas menimbulkan daya ikat yang bersifat memaksa. Kemudian kita lihat dengan 3 komponen itu sudah kita pahami, maka kita bisa menyusun satu definisi logika penerapan hukum. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa logika penerapan hukum itu adalah ketentuan masuk akal sebagai cara untuk mengetahui validitas ide atau konsep tentang norma imperatif, baik dalam teks dogmatik hukum maupun yang terbetik dalam pikiran seorang pengemban hukum. Nah, komponen definisi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, logika adalah ketentuan tentang pemikiran yang masuk akal yang diamati dari ungkapan atau bahasa teks dogmatik hukum. Yang kedua, penalaran adalah aktivitas mental dalam mengamati ide atau konsep di dalam pikiran sehingga diketahui valid atau tidak valid. Yang ketiga, hukum adalah norma yang membatasi kehendak bebas manusia. Nah, jadi di sini kita bisa melihat pengertiannya, lalu kita bisa masuk pada kajian lanjutan yaitu tentang nilai penting logika dalam hukum. Secara kita bisa melihat ya inti ya daripada penerapan hukum itu adalah hubungan antara hukum dan logika. Nah, di dalam konteks ini kita bisa melihat dari sudut pandang sejarah bahwa studi argumentasi yuridis ini telah berkembang sejak tahun 80-an. Lalu kemudian memperkembang besar dan luas pada tahun 1990-an. Tokoh-tokohnya itu banyak. Di sini disebutkan misalnya antara lain Richard Rosenstrom, Shane Perelman, Jürgen Habermas, Neil McCormick, Robert Alexi, Aldous Anil, Alexander Vladimir, dan Petrus. Nah, dalam konteks hukum Islam atau hukum syariah, ini tokoh yang pertama memasukkan logika sebagai pendaluan dalam teori ilmu hukum ya dalam usul fikih adalah Imam Al-Ghazali, yaitu dalam kitab beliau Al-Fatwa. Nah, jadi di sini dalam Al-Fatwa beliau menjelaskan hukum syariah itu berlaku pada Nalar hukum syariah itu berlaku pada 3 lapangan, yaitu ijtihad takhrijul manat, ijtihad tahqiqul manat, tangqihul manat, dan ijtihad tahqiqul manat. Ini bisa dibaca pada buku kami yang berjudul Nalar Hukum Tuhan, terbit pada tahun 2009. Kemudian kita bisa melihat contohnya dalam penerapan hukum Islam, yaitu misalnya tentang jual beli yang mengandung tipuan, disebut bil gharar. Ini merupakan istilah bahasa hukum syariah yang kemudian Imam Al-Ghazali melihat ini sebagai term universal, yang kemudian di bawahnya itu dilihat ada 3 kategori, yaitu perkara yang pasti keluar, tidak tercakup ya dalam term bil-gharar, perkara yang masuk dipastikan dia tercakup, dan kemudian perkara yang samar. Di sini Imam Al-Ghazali mengatakan minha ma tasyabaha al-amru wa yakunu tahqiqu dzalika mudrikan bin nadharil aqlil mahdhi wa huwa ala tahqiq 19 nadhar fiqh fatis'ata asyar al-fiqh an-nadhru fihi aqliyun mahdud. Nah, jadi di sini kita melihat Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa 90% penalaran fikih itu adalah penalaran logis semata. Jadi di sini misalnya pada ayat Al-Quran yang memerintahkan, yang melarang untuk membunuh di saat kita membunuh binatang liar di saat ihram itu ganjarannya adalah membayar yang semisal. Nah, dalam hal ini menurut Imam Al-Ghazali, manatul hukmi, tempat digantungkannya hukum itu adalah pada misliyah yang serupa. Maka di sini untuk bisa melakukan penularan harus dipahami dulu apa itu misliyah. Jadi ketika seseorang misalnya membunuh seekor kijang misalnya, maka kemudian dilakukan ijtihad dengan penerapan logis. Misalnya ya semisal itu adalah seekor kambing. Nah, jadi di sini jelas penalaran pada tataran ini berlaku secara logis. Penalaran serupa juga dilakukan oleh hakim. Ini bisa kita lihat dari 3 kegiatan yang dilakukan oleh hakim, yaitu
ada 3 penalaran yang disebut konstatasi, kualifikasi, dan konstituir. Konstatasi yaitu penalaran untuk menemukan, memilah peristiwa atau fakta hukum yang menjadi persengketaan para pihak atau disebut dengan pokok perkara. Pada tahap ini, hakim melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Untuk memastikannya, maka perlu pembuktian yang bersandar pada alat bukti yang sah menurut hukum. Setelah memahami, membuktikan bahwa suatu fakta hukum atau suatu peristiwa hukum telah terjadi, nah kemudian hakim akan melakukan kualifikasi, yaitu penalaran untuk menemukan hukum dalam arti perundang-undangan atau sumber-sumber hukum lainnya yang relevan dengan pokok perkara. Nah, di sini hakim mengkualifisir dengan cara menilai peristiwa konkret yang benar-benar terjadi, termasuk hubungan hukum pada peristiwa tersebut. Nah, setelah mengkualifikasi, barulah hakim bisa melakukan penalaran berikutnya, yaitu konstituir. Nah, itu penalaran untuk menetapkan hukum terhadap peristiwa konkret dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Nah, jadi ini 3 macam penalaran yang dilakukan oleh hakim. Yang ketiganya itu menuntut kemampuan atau penguasaan hukum, bahasa hukum, dan logika hukum. Nah, ketiganya itu berpadu dalam dalam pembelajaran logika pengetahuan hukum. Makanya mata kuliah ini menjadi sangat penting bagi mahasiswa hukum. Nah, kita bisa ilustrasikan di sini kita buat ada semesta, ada tiga lingkaran di sini kita buat yang ini berpotongan di mana ada ilmu hukum, ilmu bahasa, dan ilmu logika. Nah, semua ini berpotongan, kita bisa melihat dari perpotongan ilmu hukum dengan ilmu bahasa, itu kita mengenal adanya bahasa hukum. Ini satu kajian tersendiri bagi mereka yang terlibat, yang berkecimpung di bidang ilmu hukum. Kemudian dari perpotongan ilmu hukum dengan ilmu logika, kita mengenal logika hukum. Dan ini juga suatu kajian yang dilakukan dalam bidang keilmuan hukum. Sementara di luar keilmuan hukum itu ada yang disebut dengan logika bahasa. Nah, ini kajian yang berpotongan antara ilmu bahasa dengan ilmu logika. Nah, jadi di sini kita harus pahami logika dan penerapan hukum itu perpotongan ketiganya. Jadi itu ada pada yang di tengah, yaitu logika bahasa hukum. Nah, jadi logika dan penerapan hukum itu merupakan perpotongan ketiganya. Nah, jadi kalau begitu jelaslah ya, hukum, bahasa, dan logika itu relasinya yang erat itu ada di dalam argumen yuridis, ya, karena memang bahasa itu adalah media pemahaman dan kesepakatan, di mana bahasa tidak lepas dari logika. Makanya ketiganya berpotongan dalam logika penalaran hukum. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa logika, ya, hukum dan bahasa itu berpadu, di mana kita menyadari bahwa hukum itu memiliki dimensi bahasanya sendiri, memiliki dimensi logikanya sendiri, yang itu nggak mudah bagi orang-orang yang di luar kajian hukum. Bahkan untuk ya mereka yang berkecimpung dalam hukum pun harus mempelajarinya dengan baik. Nah, itu karena memang relasi ketiga itu perpotongan ketiganya itu memang memiliki kerumitan tersendiri yang itu membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Nah, jadi di sini pembelajarannya dalam mata kuliah logika dan kebenaran hukum, nah, ini kita bisa petakan sebagai berikut. Jadi kita pada bagian pertama di sini kita mengkaji tentang latar belakang, kemudian kajian dilanjutkan tentang konsep dasar logika, nantinya pada bagian berikutnya kita pelajari tentang dasar-dasar penalaran. Nah, ini 3 kajian dalam mata kuliah ini yang akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Ini merupakan pendahuluan untuk mengkaji mata kuliah logika penerapan hukum ini. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada bagian yang membentuk persiapan untuk mempelajari logika. Nah, ini ada 2 bagian yang bersumber dari konsep-konsep
bahasa ya, ilmu bahasa. Yang pertama di bagian 4 itu ada relasi kata dan makna. Ini adalah konsep-konsep yang berlaku dalam ilmu bahasa, tapi berpotongan dengan ilmu logika sehingga diperlukan dalam mata kuliah logika penerapan hukum. Nah, di sini bagian keduanya tentang makna gramatikal juga demikian. Dua bab ini menjadi dasar untuk masuk ke kajian logika tentang pendefinisian. Jadi di bab 6 kita bahas pendefinisian. Nah, ini sangat-sangat membutuhkan penguasaan tentang relasi kata dan makna dan makna gramatikal. Nah, kemudian setelah itu barulah kita masuk kepada eh, bagian eh, penyimpulan atau inferensi yang dalam ilmu logika itu ada inferensi deduktif yang disebut inferensi langsung dan ada inferensi deduktif yang tak langsung ya. Jadi ada dua macam inferensi deduktif yang dibahas pada bagian 7, inferensi langsung, dan pada bagian 8, inferensi tak langsung. Nah, setelah selesai mempelajari inferensi deduktif, kemudian masuk kepada kajian tentang inferensi induktif, yaitu pada bagian 9 yang membahas tentang generalisasi dan analogi. Setelah itu baru kemudian masuk pada kajian inferensi induktif yang spesifik dalam kajian hukum syariah, yaitu yang disebut dengan al-istiqra' al-ma'nawi. Nah, setelah itu kemudian diberikan kajian tentang penalaran integratif, di mana di sini dilakukan integrasi antara penalaran deduktif induktif dan penalaran dalam konteks hukum syariah dan hukum umum atau hukum positif. Nah, setelah itu baru ditutup dengan kajian tentang sesat pikir, yang mana ini akan memberikan gambaran tentang manfaat, tentang potensi-potensi kekeliruan jika seseorang tidak memiliki kemampuan nalar logis yang baik. Nah, kajian ini bisa juga diberikan setelah bagian pertama. Jika memang dirasa perlu untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa, boleh setelah kajian latar belakang lalu dilanjutkan dengan kajian sesat pikir, baru kemudian masuk pada kajian-kajian yang lainnya. Nah, jadi inilah peta konsep mata kuliah logika dan penerapan hukum. Nah, di sini juga perlu kami sampaikan pentingnya penguasaan beberapa konsep untuk bisa memahami kajian-kajian dalam penerapan mata kuliah logika penerapan hukum ini. Ada 3 konsep yang harus dipahami. Pertama, konsep bahasa hukum. Nah, mengingat hukum itu mewujud dalam bahasa, dia berupa konsep-konsep yang hanya bisa ditransfer, disampaikan melalui bahasa. Maka hukum tidak terpisahkan dari bahasa. Nah, bahkan bahasa hukum itu terbentuk oleh hukum dan bahasa. Nah, jadi karakteristiknya bisa dilihat pada penggunaan istilah, komposisi, gaya bahasa, dan kandungan artinya yang khusus. Yang kedua, harus dipahami konsep interpretasi dan konstruksi. Yang ini kita bisa lihat hukum itu adalah suatu peristiwa yang segera berlalu, jadi dia itu hanya bisa diakses kembali melalui salinan. Itulah kenapa hukum peraturan tertulis dan putusan hakim disebut salinan, yang ketika kita mengaksesnya itu memerlukan penafsiran, karena salinan itu berupa teks. Nah, kemudian yang ketiga, konsep dalil nakli dan nakli. Ini perlu dipahami karena di Fakultas Syariah dan Hukum itu hukum dipelajari dalam dua macam, ada hukum syariah dan hukum positif, di mana di hukum syariah kita menghadapi teks dogmatik hukum berupa ayat hukum. Uh, jadi di situ kita perlu pahami keberadaan dalil dalam artian nakli dan akli. Mungkin juga ketika kita masuk pada kanun di sini ya, ketentuan hukum pemerintah. Nah, itu juga kemudian kita perlu pahami dalil-dalil sebagai dasar untuk ketentuan pemerintah yang tidak ada syariat. Nah, inilah tiga konsep yang harus dipahami sebagai bekal memasuki kajian penerapan hukum. Kami sarankan untuk membacanya dalam buku kami yang berjudul Logika dan Penerapan Hukum yang diterbitkan oleh Raja Wali Pers ya, atau Raja Gavindo Persada pada tahun 2024. Nah,